Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita akan bahas yang namanya logika ya. Oke, sebenarnya apa sih logika itu? Oke, logika kemudian logika dasar. Nah, logika dasar itu adalah sebuah ilmu ya, mantik yang tujuannya itu untuk meraih penalaran yang tepat dan syah. Nah, menurut objek studinya itu dibagi menjadi dua, yaitu logika formal dan logika informal. Untuk logika informal sendiri itu adalah ilmu yang berkenaan dengan pengaplikasian logika pada bahasa sehari-hari. Dan sebaliknya, logika formal adalah ilmu yang berkenaan dengan pengaplikasian logika pada bahasa formal yang masuknya itu karena akademik. Terus kita masuk ke logika komputer. Kenapa sih kita harus bahas dulu logika dasar? Kenapa nggak langsung aja ke logika komputer? Secara sederhana, saya ingin menjelaskan bahwa logika dasar itu selalu bersinggungan dengan logika komputer. Nah, dalam logika komputer itu adalah sebuah bagian dalam pemikiran algoritma dan pemrograman. Dalam pembahasan ini, logika itu dimaknai sebagai kemampuan untuk berpikir secara sistematis, terstruktur, dan rasional untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau masalah. Logika itu adalah sebuah ilmu atau kemampuan kunci bagi programmer untuk merancang sebuah algoritma dan program yang efektif dan efisien. Nah, pemikiran algoritma itu ada tiga, yaitu yang pertama adalah analisis masalah, perancangan algoritma, dan implementasi program. Nah, kita harus tahu dulu di dalam logika kehidupan sehari-hari itu bagaimana dan logika komputer seperti bagaimana. Nah, seperti ini ya, bisa kalian lihatlah contohnya di sini. Nah, logika kehidupan sehari-hari itu lebih fleksibel dan adaptif ya. Jadi mampu untuk memproses bahasan-bahasan sehari-hari yang baru-baru, dan informasi yang disajikan itu tidak lengkap atau ambigu, dan kita harus mempertimbangkan bahwa konteks yang dijelaskan itu berfokus pada faktor emosional. Jadi dia dia punya ego sendirilah dalam menjelaskan sesuatu. Di dalam logika komputer itu dia itu bersifat presisi dan terstruktur ya. Dan untuk dia itu memproses informasi yang lengkap dan pasti, berfokus pada operasi logis dan matematis. Nah, kita juga membahas tentang logika ketuhanan, logika komputer, logika dan komputer ya. Nah, logika ketuhanan atau keimanannya atau kepercayaan atau juga bisa dibilang sebagai faith, keyakinan terhadap suatu hal tanpa bukti atau verifikasi yang memadai, berasal dari intuisi, keyakinan pribadi atau juga agama, tidak dapat dibuktikan atau disangkal secara ilmiah. Contohnya kepercayaan pada takdir, keberuntungan, dan hantu, dan lain sebagainya ya. Kemudian logika atau teori logika ya, dia itu adalah penjelasan sistematis tentang suatu fenomena yang didasari pada bukti dan penalaran yang rasional, dapat diuji dan disangkal melalui penelitian dan eksperimen ilmiah. Tujuannya itu untuk memahami dan menjelaskan realitas secara objektif. Contohnya teori gravitasi, bagaimana hujan turun, teori evolusi atau teori atom, seperti itu ya. Kenapa air air laut itu asin, kenapa air di sungai itu tawar, seperti itu. Jadi harus dijelaskan. Terus kemudian komputasi atau komputer ya. Nah, komputer ini adalah sebuah mesin elektronik yang dirancang oleh manusia untuk memproses informasi dan menyelesaikan suatu tugas. Bekerja berdasarkan logika, matematika, dan algoritma ya. Mampu untuk menyimpan, mengolah, dan menghasilkan data. Dipakai untuk berbagai keperluan ya, seperti pemrograman, desain grafis, analisis data, dan komunikasi ya.
Perbedaan utama kita harus tahu ya, sumber pengetahuannya. Kepercayaan itu berasal dari keyakinan pribadi ataupun dari agama ya, dari kitab suci ya. Teori logika itu berasal dari bukti ilmiah, dan komputer itu berasal dari manusia ya, yaitu program manusia ya. Cara untuk verifikasi. Nah, kepercayaan itu nggak bisa diverifikasi secara ilmiah ya. Teori logika itu dapat diuji dan disangkal, dan komputer itu beroperasi berdasarkan logika yang telah diprogram sebelumnya ya. Tujuan tujuan dari kita mengetahui hal ini, kepercayaan atau faith itu memberikan makna dan pemahaman subjektif ya. Teori logika digunakan untuk menjelaskan realitas secara objektif, dan komputer dirancang untuk menyelesaikan tugas dan memproses informasi. Nah, hubungannya, kepercayaan dan teori logika itu dapat digunakan untuk kita memahami dunia ini lebih baik, dan kita bisa menganalisa dunia di sekitar kita. Kemudian komputer itu dapat digunakan untuk menganalisis data dan menguji teori logika. Ketiga hal ini itu saling terkait ya, dan dapat saling melengkapi dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan realitas ya. Jadi nggak boleh ya dipisah-pisah ya, seperti itu. Kemudian berpikir terstruktur, ini maksudnya algoritma ya. Nah, masih sama ya, cara berpikir sistematis, logis, dan terdefinisi dengan jelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Cara berpikir ini penting dalam semua bidang ya, berbagai bidang ya, termasuk komputer, matematika, atau pemecahan masalah sehari-hari. Kemudian ciri-cirinya, kita harus membagi masalah menjadi langkah-langkah kecil, menentukan urutan langkah-langkah, kemudian menggunakan aturan dan definisi yang jelas, memanfaatkan alat bantu yang bisa kita pakai. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mempermudah komunikasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, mempermudah proses belajar. Contoh penerapannya, kita bisa menyusun resep makanan, membagi proses memasak menjadi langkah-langkah kecil dengan urutan yang jelas. Contoh, kita itu masukkan garam berapa gram, gula berapa gram, nah seperti itu ya. Terus kemudian menulis program komputer, kita bisa merancang algoritma yang terstruktur dan terdefinisi dengan jelas. Merencanakan perjalanan, menentukan tujuan, rute, akomodasi, mengerjakan tugas sekolah. Kita bisa membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya satu persatu. Tips berpikir terstruktur ya, yaitu yang pertama kita harus berlatih ya, memecahkan masalah menjadi kecil, menggunakan diagram alir atau flowchart. Tuliskan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut. Mintalah bantuan orang lain. Kalian harus minta bantuan ya. Kemudian ini ya, logical operation, different logical in operation, different language. Nah, operator logika itu ada banyak ya. Or, and, sama not. Banyak sih sebenarnya. Nah, operator logika itu seperti apa sih? Operator logika dan kontrol alir ya adalah sebuah elemen penting dalam pemrograman yang memungkinkan programmer mengontrol alur program dan membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, operator logika itu dipakai untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi boolean menjadi satu ekspresi baru. Hasil dari operasi logika adalah nilai boolean atau true false. Operasi logika umum ya. Nah, yang umum dipakai itu adalah and, or, not, dan masih banyak lagi ya. Kalau kalian ingin tahu ya, kalian bisa carilah di sini. Apa namanya? Operator logika. Nah, jenis operator logika banyak. Kalau kita ngelihat di dunia teknologi sekarang, banyak orang-orang sudah memetakan banyak sekali. Tapi saya sih masuknya ya tiga ini aja ya, yaitu and, or, not. Kan ada and, or, XOR, not, dan
dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah ini kan sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah seperti ini ya. Nah ini itu gerbang logika. Gerbang logika. Nah, operator logika dan gerbang logika itu hampir sama ya. Dia memang sama. Gerbang logika itu seperti ini. Gerbang logika itu seperti ini. Jadi N itu gimana? OR itu gimana? XOR itu gimana? NOT itu gimana? NaN itu gimana? NOR itu gimana? XNOR itu bagaimana? Dan masih banyak lagi ya. Jadi ilmu pengetahuan di dalam komputer atau di dalam ilmu pengetahuan lain itu selalu dieksplorasi ya, banyak ya. Jadi jangan terfokus bahwa ilmu pengetahuan yang saya pelajari itu ini. Ya benar, ini pas zamanmu, tapi kan kita harus lihat lagi ya bahwa ilmu pengetahuan itu selalu diperbaharui. Makanya selalu ada yang namanya pembaruan. Jadi kita selalu akan terus belajar ya. Oke, sudah sih cukup sampai sini ya. Ini itu ya video untuk menjadi programmer handal ya. Jadi ini adalah videonya Pak Sandika ya. Kalian bisa carilah menjadi programmer yang handal. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai sini ya. Terima kasih.